Halo, nama saya Windra Swastika. Di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat daftar isi, ya, daftar isi secara otomatis. Daftar isi dipakai untuk apa? Kalau Anda mengetik satu naskah, misalnya buku, atau kalau mahasiswa ngetik tugas akhir ya, atau kalau para karyawan atau staf membuat satu laporan, itu akan membutuhkan daftar isi, ya, daftar isi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Saya akan mulai dengan acak ya, membuat dummy text dulu, 10 paragraf dengan 10 uh, teks di dalamnya, 10 kalimat di dalamnya. Saya punya 3 halaman ya, 3 halaman. Kemudian saya akan buat satu bagian ya, ini saya sebut sebagai bab 1. Begini. Kemudian di sini ada bab 2. Supaya pisah ya, supaya halaman baru, saya buat page break. Page break bisa dengan menggunakan Ctrl Enter atau dengan menggunakan menu Insert, lalu page, kemudian break ya. Ini saya sebut sebagai bab 2. Ya. Saya beri judul ya, bab 1 misalkan pendahuluan. Kemudian bab 2 saya sebut sebagai katakan ini skripsi ya, tinjauan pustaka. Kemudian di bab 3, udah habis, saya tambahkan lagi ya. Kemudian ini bab 2 ya, bab 2-nya katakan sampai di sini. Kemudian ini di bab 3, misalkan metodologi penelitian. Ya. Oke, ada 3 bab ya, ada 3 bab. Kemudian bagaimana saya membuat bab 1, bab 2, dan bab 3 ini otomatis menjadi satu daftar isi. Ya, daftar isi kita letakkan di halaman sebelum bab 1 ya, atau sesudah juga nggak apa-apa, tapi umumnya ada di awal ya. Saya akan page break dulu, page break, kemudian saya beri judul di sini halamannya adalah daftar isi. Gini ya. Nah, supaya bab 1, bab 2, bab 3 ini menjadi judul atau menjadi uh, indeks pada daftar isi, maka kita perlu mengubah bab 1 ya menjadi satu style tersendiri. Nah, yang umum adalah dengan menggunakan style heading 1 ya. Jadi bab 1 kita ubah menjadi style heading 1 ya. Demikian juga untuk bab 2. Bab 2 diubah menjadi style heading 1. Kemudian bab 3, karena kita punya 3 bab di sini, kita ubah menjadi heading 1. Nah, jika stylenya ini nggak cocok ya, misalnya ini seharusnya dengan menggunakan Times New Roman, jangan diubah manual di sini ya, ubah saja style dengan menggunakan heading ini. Kita bisa klik pilih modify ya, klik kanan kemudian modify. Nah, misalnya ini kita mau ubah menjadi Times New Roman ya dengan ukuran 14 ya, Times New Roman dengan ukuran 14 dengan warna hitam ya, dengan cetak tebal gitu misalnya. Lalu klik OK. Nah, otomatis semua heading 1 itu akan berubah. Ya, kalau diubah satu-satu kita harus merubah. Kalau diubah secara manual ya dengan menggunakan font ini, maka kita harus ubah satu persatu ya. Nah, setelah headingnya sudah didefinisikan, heading 1 sudah didefinisikan, kita bisa dengan cepat ya, kita bisa cepat menambahkan daftar isi ya. Kita bisa menginsert table of contents ya, insert table of contents di menu references, kemudian table of content. Diklik ya. Kita bisa punya beberapa pilihan model table of content, classic, contemporary, formal, modern, dan seterusnya. Kita bisa pilih ya, kita juga bisa modifikasi. Saya pilih yang classic. Nah, otomatis akan muncul bab 1, bab 2, bab 3. Ini kalau mau diubah menjadi daftar isi juga bisa, atau kita hapus ya. Saya ubah ya daftar isi. Sehingga di sini saya akan hapus. Jadi seperti ini ya daftar isi. Bab 1 halaman 2, bab 3 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian. Nah, bagaimana kalau misalnya ada subbab yang perlu kita tambahkan ya? Misalnya di sini
1.1 ya, 1.1 misalkan latar belakang masalah ya. Kemudian saya menghindari auto numbering ya. 1.1 latar belakang ya. Kemudian katakan di sini ada 1.2 misalkan identifikasi masalah ya. Kemudian di sini ada katakan 2.1 misalnya judulnya tentang artificial neural network ya. Kemudian di sini ada 2.2 misalkan pengolahan citra 2D ya. Nah, kita ubah ya subjudul di sini ada 2 subjudul menjadi heading 2 ya. Kita gunakan style heading 2 ya. Sekali lagi kalau kita mau ubah menjadi Times New Roman, kita ubah dengan menggunakan modify ya. Kita ubah dulu semua 1.1, kemudian 1.2 menjadi heading 2, 2.1 menjadi heading 2, kemudian 2.2 menjadi heading 2 ya. Sampai di sini dulu. Nah, kalau mau diubah stylenya silakan. Di sini nggak saya ubah stylenya. Saya langsung ke daftar pustaka ya, ke daftar isi. Kemudian saya bisa klik update field ya. Update entire table, klik OK. Nah, kita akan otomatis mendapatkan subjudul pada daftar isinya. Kok bisa otomatis? Ya, karena tadi kita menggunakan daftar pustaka yang mencakup heading 1, heading 2, dan heading 3. Kalau kita nggak mau heading 3 ya, kita kita bisa custom ya. Kita bisa custom table of content. SEO levelnya kita ubah menjadi 2. Jadi hanya heading 1 dan heading 2. Ya. Lain-lainnya bisa dimodify sendiri ya. Misalnya kita menggunakan model TOC itu fontnya bold, italic, kompleks, menggunakan Calibri dan seterusnya. Ini kalau mau dimodifikasi juga bisa ya. Oke, ini heading 1, heading 2, klik OK. Replace this table of content, klik yes. Jadi sekarang table of content-nya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk membuat daftar isi atau table of content secara otomatis di Microsoft Word. Oke, sampai di sini videonya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan tips terbaru ya untuk Microsoft Word atau Microsoft Office. Sampai ketemu di video berikutnya.